Bab 1124. Kamu memanggil bantuan. Kerajaan Greatwild. Saat ini, seluruh kerajaan Greatwild sudah dilindungi formasi. Tak hanya itu, kerajaan Greatwild juga langsung membuka formasi perlindungan kerajaan Greatwild. Berdiri di tembok kota, Raja Kerajaan Greatwild menatap langit dengan sedikit kesedihan di matanya. Alo menerobos. Di saat biasa, ini adalah hal yang sangat bagus. Namun, sekarang, pada saat ini, sebuah tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul di langit kerajaan Greatwild. Raja Kerajaan Greatwild sedikit menyipitkan matanya. Apa sudah datang? Segera, seorang pria muncul di langit kerajaan Greatwild. Pria yang datang adalah utusan mulia. Di samping utusan mulia adalah Wijaya. Utusan mulia menunduk dengan muka tanpa ekspresi. Alo. Mereka tidak berani meremehkan wanita ini walau sedikit pun. Pendekar hitam mereka mati di tangan wanita ini. Kalau Alo menerobos lagi, hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka ngeri. Oleh karena itu, kali ini mereka dapat dikatakan dipaksa untuk bergerak. Mereka harus bergerak. Di ujung langit, Wijaya tiba-tiba berkata, Mileye sedang dalam perjalanan ke sini. Utusan mulia berkata pelan, hanya dia seorang. Wijaya mengangguk. Utusan mulia berkata pelan, di mana Queen? Wijaya berkata dengan berat, tidak tahu kemana wanita itu pergi. Tapi, dia pasti akan bergerak. Kita harus waspada. Utusan mulia menunduk, lalu berkata pelan, iya. Selesai berbicara, dia memandang Wijaya. Serang mereka. Wijaya mengangguk, dia menoleh untuk melihat formasi teleportasi alam hampa di belakangnya. Formasi pengorbanan. Boom. Aura yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari formasi teleportasi. Dan saat berikutnya, aliran energi hitam menyembur keluar dari formasi teleportasi. Segera setelah itu, energi hitam ini memadat menjadi tangan raksasa berwarna hitam. Saat tangan raksasa berwarna hitam ini muncul, ruang hampa di atas kerajaan Greatwild langsung bergetar, seolah-olah akan roboh kapan saja, sangat menakutkan. Wijaya tiba-tiba berkata pelan, jatuhkan. Begitu selesai kata-katanya, tangan raksasa berwarna hitam itu jatuh dari langit, dan ketika tangan raksasa berwarna hitam itu lewat, ruang hampa itu runtuh selapis demi selapis, seolah-olah dunia telah hancur. Di bawah, Raja Kerajaan Greatwild berkata dengan ekspresi kosong, kerahkan formasi. Begitu selesai kata-katanya, di kerajaan Greatwild, cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke langit. Satu demi satu, cahaya ini meledak ke arah tangan raksasa berwarna hitam itu. Bum bum bum. Di langit, cahaya yang tak terhitung jumlahnya pecah, tapi tangan raksasa berwarna hitam itu masih ada. Melihat ini, muka Raja Kerajaan Greatwild menjadi pucat. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti satu hal. Alasan mengapa kerajaan Greatwild kuat adalah karena Alo kuat. Tanpa Alo, kerajaan Greatwild benar-benar seperti semut di depan kekuatan kuno ini. Raja Kerajaan Greatwild perlahan menutup matanya. Berjuang sampai mati. Bagi kerajaan Greatwild, mereka hanya bisa bertahan. Tidak ada jalan keluar. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menghantam dari langit, dan saat berikutnya, cahaya pedang itu langsung menebas tangan raksasa itu. Boom! Tangan raksasa berwarna hitam bergetar hebat, tapi tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, Mileye muncul di atas kerajaan Greatwild. Di langit, Wijaya menatap Mileye dengan ekspresi kosong di wajahnya. Formasi ini digerakkan oleh klan kegelapan. Jangankan kamu, bahkan Alo pun tidak akan dapat memecahkannya. Mileye merentangkan telapak tangannya,
cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit, dan saat berikutnya, sebuah formasi Patkua besar menutupi kerajaan Great While. Formasi Patkua. Saat teknik formasi muncul, tangan raksasa itu langsung menghantam formasi Patkua. Formasi Patkua bergetar hebat, dan langit berguncang. Formasi Patkua tiba-tiba menghadang tangan raksasa itu, tapi tangan raksasa berwarna hitam itu tidak menghilang, tangan itu malah terus menghantam formasi Patkua tersebut. Di bawah, muka Mileye tanpa ekspresi. Dia merentangkan telapak tangannya, pedang ether tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, cahaya pedang melesat ke langit, dan menebas langsung ke tangan raksasa itu. Boom! Seluruh tangan raksasa itu bergetar hebat. Meski tidak patah, tangan raksasa itu menjadi sedikit ilusi. Namun, dalam formasi teleportasi alam hampa itu, aliran energi gelap yang stabil menyembur keluar, lalu menyatu ke dalam tangan gelap raksasa itu. Tangan raksasa berwarna hitam itu menjadi semakin kuat. Melihat ini, Mileye mengerutkan kening. Mileye hendak menyerang lagi, ketika utusan mulia tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan di bawah, ekspresi Mileye berubah, dia menebas ke depan dengan kedua pedang di tangannya. Ces! Suara robek terdengar. Boom! Mileye mundur ratusan kaki beserta dengan pedangnya, sedangkan utusan mulia sudah berdiri di posisi Mileye tadinya berada. Mileye memandang utusan mulia. Utusan mulia merentangkan kedua telapak tangannya, sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat, dan dalam sekejap, seberkas cahaya tombak menusuk ke tengah alis Mileye. Mileye tidak mengelak dari tusukan itu, pedang ether di tangannya terbang keluar, menusuk tenggorokan utusan mulia. Utusan mulia juga tidak menarik tombaknya. Tombak panjang itu menembus tepat di antara alis Mileye, tetapi gagal karena Mileye telah mengerahkan tubuh abadinya. Tubuh abadi ditambah tubuh emas abadi miliknya, dengan paksa memegang tombak. Pedang Mileye gagal menembus utusan mulia, karena utusan mulia telah kembali ke posisi semula di beberapa titik, pedang ini tidak mengenai sasaran. Mileye memandang utusan mulia. Tubuh utusan mulia tiba-tiba menjadi tidak nyata, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar Mileye. Mileye menutup matanya, saat berikutnya, dia menusuk pedangnya ke kanan. Boom! Semua bayangan memudar, utusan mulia kembali ke posisi semula lagi. Utusan mulia menatap Mileye. Kamu seharusnya tidak menjadi kultivator pedang, kamu seharusnya menjadi kultivator fisik. Dia menyadari bahwa pria di depannya ini hanyalah seorang kultivator fisik dengan selubung kultivator pedang. Seorang pedang kultivator, ternyata memiliki pertahanan fisik tubuh semenakutkan ini. Apakah dia masih seorang manusia? Mileye tidak banyak bicara, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Utusan mulia bisa perlahan, tapi dia tidak bisa. Dia masih menggerakkan formasi Patkua sekarang. Jika tidak ada formasi Patkua yang melawan, tangan raksasa berwarna hitam itu akan jatuh, dan seluruh kerajaan Great While akan hancur. Saat Mileye menghilang, utusan mulia tersenyum, lalu menghilang di tempat. Harus dikatakan bahwa meskipun tingkatan alamnya lebih tinggi dari Mileye, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi Mileye. Namun, Mileye tidak mungkin bisa membunuhnya. Sekarang, dia bisa terus berlama-lama, tetapi Mileye tidak bisa. Di ujung langit, meski formasi Patkua menghadang tangan raksasa berwarna hitam itu cukup menguras tenaga Mileye. Pada saat ini, aura yang kuat menyapu dari langit yang jauh. Orang yang datang adalah mantan pendeta agung klan penyihir, Seruni Lin dan Amu. Wijaya melirik Seruni Lin dan Amu, dan saat berikutnya,
beberapa bayangan langsung menuju seruni Lin dan Amu. Di sisi lain, Queen yang sedang berjalan di udara tiba-tiba berhenti, dan tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Queen menyipitkan matanya sedikit. Dewa Kegelapan. Pria paruh baya ini adalah Dewa Kegelapan dunia kegelapan. Dewa Kegelapan mengangguk pelan. "Nona Queen, apa kabar?" Queen berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak merasa lebih baik bisa hidup?" Dewa Kegelapan berkata sambil tersenyum, "Nona Queen, tentu saja aku ingin hidup, tapi aku memilih jalan lain." Queen berkata pelan, "Dewa Kegelapan, kamu orang yang pintar, kamu seharusnya tahu, pemuda itu tidak sederhana." Dewa Kegelapan mengangguk, "Aku tahu itu. Tapi dunia atas juga tidak sederhana, ya kan?" Queen memandang Dewa Kegelapan. "Sebenarnya kamu hanya ingin balas dendam." Dewa Kegelapan mengangguk. "Wanita itu sudah membuat dunia kegelapan sengsara, bagaimana mungkin kami tidak membalas dendam?" Queen menggelengkan kepalanya pelan. "Langkah ini sangat tidak bijaksana. Wanita itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani." Dewa Kegelapan berkata sambil tersenyum, "Itu sebabnya aku perlu meminjam kekuatan." Queen memandang Dewa Kegelapan, dan setelah terdiam sejenak, dia berkata pelan, "Sudahlah, aku tidak mau peduli lagi dengan dendam di antara kalian." Dewa Kegelapan tersenyum tipis. "Aku juga tidak memusuhi Nona Queen, selama Nona Queen tidak pergi ke kerajaan Greatwhite." Queen tersenyum. "Ya sudah, aku tidak akan pergi. Semoga kalian berhasil." Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Dewa Kegelapan mengerutkan kening. Setelah keheningan yang lama, Dewa Kegelapan berbalik dan melihat ke arah ujung langit. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di langit kerajaan Greatwhite, Mileye masih bertarung dengan utusan mulia. Mileye semakin cemas, sementara Dewa Kegelapan semakin santai. Dia sengaja mengulur waktu. Semakin lama dia bisa mengulur waktu, akan semakin baik. Karena Mileye harus mempertahankan teknik formasi dan melawannya, Mileye tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian secara tidak sadar melesat ke belakang. Melihat ini, utusan mulia sangat gembira, sudah tidak kuat lagi. Selesai berbicara, dia langsung menerjang ke arah Mileye. Di kejauhan, kepanikan muncul di wajah Mileye. Dia tanpa sadar memblokirnya dengan pedangnya. Pada saat itu tombak panjang langsung menusuk pedang Mileye. Boom! Seperti tidak berdaya, Mileye mundur ratusan kaki jauhnya. Melihat ini, utusan mulia sangat gembira. Dia langsung menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mileye. Pada saat ini, sudut mulut Mileye terangkat sedikit. Pada saat ini, utusan mulia terkejut. Nalurinya mengatakan kalau ada yang tidak beres, dia sudah akan mundur, tetapi pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye. Melihat wanita ini, ekspresi utusan mulia langsung berubah. Saat dia hendak mundur, wanita ini tiba-tiba menghilang. Utusan mulia ketakutan. Dia memblokirnya dengan tombak, dan saat ini, sebuah pedang langsung menebas tombak panjang itu. Ces! Tombak panjang itu patah seketika. Pada saat yang sama, pedang itu menebas dari atas kepala utusan mulia. Boom! Tubuh fisik utusan mulia hancur seketika, tapi jiwanya sudah kabur sejauh ratusan kaki. Begitu dia berhenti, wanita itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat ini, pedang di tangan wanita itu telah berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Melihat pedang ini, utusan mulia ketakutan dan meraung seperti binatang buas. "Dasar tidak tahu malu, ternyata kamu memanggil bantuan." Begitu selesai kata-katanya, pedang penakluk jiwa langsung masuk ke dalam tubuhnya.
Boom! Pedang penakluk jiwa tiba-tiba meletus dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, ruang hampa di sekitarnya langsung mendidih, lalu pecah. Mileye melihat pedang penakluk jiwa itu, dia sangat senang, apakah pedang ini akan menerobos lagi? Di kejauhan, saat Wijaya melihat utusan mulia dipenggal, dia tercengang. Datang satu wanita lain lagi. Bahkan memenggal kepala utusan mulia dengan satu pedang. Bagaimana dia akan melawan? Memikirkan hal ini, Wijaya menjadi geram. Dia menatap Mileye, mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya menjadi sangat aneh. Mileye, apa kamu bisa tidak memanggil bantuan? Ah, Mileye bersambung.